Jangan lupakan lagi penghuni panti sosial. Segera masukkan penghuni panti sosial sebagai kelompok prioritas vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Sejak 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO meningkatkan level penyebaran COVID-19 menjadi pandemi. Artinya, wabah ini telah berjangkit serempak di mana-mana. Beberapa hari setelahnya, yakni 17 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia menyatakan status tanggap darurat sebagai respons dari wabah ini. Sejak saat itu, imbauan jaga jarak mulai diberlakukan. Kebijakan ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia termasuk banyak institusi di dalamnya. Salah satunya, yakni Lembaga Permasyarakatan atau Rumah Tahanan yang diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, bagaimana dengan panti sosial? Sejak awal pandemi, media telah memberitakan adanya penularan COVID-19 di panti sosial, yakni di Yayasan Rawinala yang merawat penyandang disabilitas ganda. Saat itu, setidaknya 3 anak berkebutuhan khusus dan 3 pendampingnya dinyatakan positif COVID-19. Data yang dihimpun oleh Kementerian Sosial saat ini, setidaknya terdapat 353 panti sosial milik pemerintah daerah, 12.266 lembaga kesejahteraan sosial, dan banyak lembaga serupa panti yang berbentuk yayasan, perkumpulan, pondok pesantren yang tidak terdata oleh pemerintah. Data yang dikumpulkan oleh Perhimpunan Jiwa Sehat, setidaknya terdapat 12.314 penyandang disabilitas mental yang tinggal di 180 panti sosial di seluruh Indonesia. Panti sosial termasuk salah satu tempat yang rentan terhadap penyebaran virus, terutama panti sosial disabilitas mental yang dikelola oleh swasta. Salah satu penyebab kerentanan itu adalah kelebihan kapasitas atau overcapacity. Dengan demikian, imbauan jaga jarak sulit dilakukan pada tempat yang sejak awal tidak mampu menampung penghuni secara layak. Tak hanya itu, mereka juga tinggal dengan sanitasi yang buruk. Kondisi di beberapa panti disabilitas mental menunjukkan bahwa penghuni harus tidur, istirahat, dan buang air di tempat yang sama. Nutrisi yang mereka peroleh juga tidak memadai. Sayangnya, kondisi ini tak kunjung mendapat perhatian pemerintah. Sampai hari ini, belum ada kebijakan yang berarti tentang penanganan dan pencegahan kasus COVID-19 di panti-panti sosial. Berangkat dari latar belakang itu, kami telah melakukan beberapa upaya untuk mendapatkan perhatian pemerintah, mulai dari menyurati Presiden Joko Widodo pada 26 Maret 2020 dan diskusi terbuka dengan pemerintah yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial pada 30 Maret 2020. Tak berhenti di sana, pada 28 April 2020, kami juga melakukan diskusi bersama Kantor Staf Presiden atau KSP untuk membahas permasalahan ini. Namun setelah itu tetap tidak ada tindakan konkret yang berarti. Hingga pada 25 Juni 2020, KSP kembali mengadakan rapat koordinasi secara online dan menyepakati perlunya pendataan mengenai kondisi panti dan status kesehatan penghuninya. Sampai dengan Agustus 2020, dari data yang berusaha kami himpun, ada 34 penghuni dan 6 petugas yang terkonfirmasi reaktif COVID-19. Setengahnya atau sekitar 17 penghuni dan 6 petugas itu diketahui reaktif setelah kami melakukan rapid test di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa atau PSBLHS 3 Kedoya dan PSBLHS 2 Cengkareng. Kami yakin data pastinya jauh lebih besar dari yang kami dapatkan, mengingat umumnya panti belum melaksanakan rapid atau swab test secara massal. Dari hasil penelusuran media, sebanyak 80 pasien penyandang disabilitas mental di Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Makassar juga terpapar virus corona. Begitu pula dengan beberapa rumah sakit jiwa di sejumlah daerah seperti RSJ Mainur Surabaya, RSJ Kota Kendari Kendari, RSJ HB Saimin Padang, dan RSJ Mutiara Sukma Mataram. Pada awal tahun 2021, muncul lonjakan kasus yakni sebanyak 22 panti sosial di Jakarta menjadi klaster penyebaran. Tercatat sudah ada 459 orang terjangkit COVID-19. Tidak menutup kemungkinan bahwa kasus semacam ini juga bisa terjadi di panti-panti sosial lainnya.
Fenomena ini menunjukkan bahwa panti sosial butuh penanganan serius secara segera dan masif, terutama dari pemerintah. Untuk mendesak itu, pada 7 Januari 2021, Aliansi Masyarakat Sipil Peduli Disabilitas menggelar konferensi pers. 5 organisasi yang tergabung di dalamnya adalah Perhimpunan Jiwa Sehat, Human Rights Watch, Human Rights Working Group, LBH Masyarakat, dan Indonesia Judicial Research Society. Dalam konferensi pers itu, aliansi membacakan 10 tuntutan mereka, yakni 1. Memastikan pengelola panti menjalankan protokol kesehatan. 2. Memastikan kebijakan 3M juga diberlakukan di panti. 3. Melakukan tes swab dan rapid antigen secara berkala. 4. Moratorium penambahan penghuni panti. 5. Memastikan penghuni yang telah terpapar COVID-19 mendapat perawatan yang maksimal. 6. Memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin, dan sanitasi yang layak bagi seluruh penghuni. 7. Membuat mekanisme pengawasan panti yang transparan dan melibatkan organisasi penyandang disabilitas. 8. Mencari alternatif lain untuk menangani penyandang disabilitas mental yang tidak berbentuk panti. 9. Meminta Menteri Sosial belusukan ke panti-panti sosial. Dan 10. Memasukkan petugas dan penghuni panti dalam prioritas pemberian vaksin. Bila berkaca dari negara lain yang juga mengalami kondisi serupa, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang tinggal di panti sosial masuk menjadi prioritas penerima vaksin. Saat ini, kasus COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Ribuan tenaga kesehatan dan penduduk Indonesia banyak yang meninggal. Ketika pemerintah sudah mulai melakukan vaksinasi bagi warga negaranya, akankah penghuni panti kembali dilupakan? Belum terlambat. Kita bisa mencegah perkembangan kasus COVID-19 menjadi semakin parah. Sudah saatnya permasalahan ini mendapat penanganan serius dengan memasukkan mereka ke dalam daftar prioritas penerima vaksin. Sebab tidak boleh ada satupun orang yang terlupa. Kawal kasus ini.